Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih yang ada di rumah, selamat datang di Balik Bilik TPS, podcast resmi KPU Kota Batu. Hari ini saya Marlina akan berbincang-bincang dengan sosok tokoh nasional yang tentunya suatu kebanggaan bagi KPU Kota Batu bisa menghadirkan beliau di podcast KPU Kota Batu kali ini. Siapa beliau? Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Pak Parsa dan Waalaikumsalam. Pak Dokter ya Pak? Ya, insya Allah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Lina. Iya. Selalu. Selamat pagi. Bilik TPS ya. Balik Bilik TPS. Balik Bilik TPS. Selamat pagi untuk pemirsa podcast Balik Bilik TPS. Ya, pada hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang seputar penyelenggaraan pemilu dan demokrasi yang ada di Indonesia. Tentunya kenapa? Karena hari ini langsung kita berbincang-bincang dengan pengambil kebijakan di divisi SDM. Nah, Pak Parsa, saya mendengar ini pada beberapa perbincangan bahwa Pak Parsa ini sudah malang melintang di dalam penyelenggaraan pemilu. Hampir 25 tahun ya Pak ya. Boleh diceritakan sedikit bagaimana perjalanan karir demokrasi dan penyelenggaraan pemilu selama sampai saat ini mungkin Pak? Ya, ini pertanyaannya paling pas ini. Karena ada Malangnya. Ada malang melintang. Karena kita di Malang, di Batu. Tapi ditambah melintang. Malang melintang. Jadi kalau terkait dengan masalah itu memang kebetulan memang ini kan pilihan. Pilihan kita. Saya pasca terakhir menjadi ketua KNPI Bengkulu di tahun 2023. Saya memang meneguhkan diri untuk menjadi penyelenggara pemilu. Waktu itu memang kesempatannya menjadi anggota KPU Provinsi Bengkulu di tahun 2003. Sampai 2008. Nah terus saya coba lagi karena memang masih ada kesempatan. Waktu itu kan belum ada batasan ya, termasuk 2 periode belum ada batasan. Waktu itu saya coba lagi seleksi Mbak Lina. Seleksi lagi di tahun 2008, tetap di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah masuk lagi di KPU Provinsi Bengkulu. Seharusnya sampai 2012. Tapi di awal itu ada pembentukan Bawaslu. Jadi kalau di pemilu 2024, pemilu di 2029 itu namanya Panwaslu. Nah, 2004-2009. Waktu saya KPU provinsi itu kan 2 periode. Nah, di ujung periode itu ada pembentukan Bawaslu. Jadi Panwaslu berubah menjadi Bawaslu. Nah, saya melihat waktu itu memang ada tantangan yang mungkin lebih spesifik ya. Karena kan menyelenggarakan pemilu dengan pilkada mungkin beda dengan kita menjadi pengawas pemilu atau pilkada. Makanya waktu itu saya coba mendaftar di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah kepilih juga. Luar biasa. Ya mungkin padahal sebenarnya waktu itu belum ada batasan 2 periode di KPU, masih boleh sebenarnya. Tapi karena memang saya lihat tantangannya lebih spesifik dan menarik karena kan dari nol juga itu kan membentuk lembaga pengawasan. Bawaslu begitu dilantik kita balik ke daerah hanya modal SK dan pelantikan, belum punya kantor, belum punya struktur, fasilitas pendukung, dan itu menarik bagi saya. Membenahi memang dari nol dari ya awal, Pak ya? dari nol banget. Jadi dan juga kan Bawaslu itu kan lembaga baru. Jadi menarik bagi saya. Maka kemudian saya coba di situ, alhamdulillah keterima. Sampai 2017. Artinya di Provinsi Bengkulu ya Pak ya? Sudah 2 periode di KPU Provinsi, kemudian 2 periode di Bawaslu Provinsinya. Saya coba lagi di 2017, habis tuh. Habis, saya coba lagi, alhamdulillah masih masuk sampai 2022. Kan 17 ke 22. Nah kemudian di 22
kebetulan karena memang udah berlaku syarat 2 periode maksimal, maksimal. maka harus naik level kan. Saya coba, alhamdulillah masuk juga di KPU RI sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan hampir 25 tahun ya Pak ya. Jadi saya merasa sebenarnya di penyelenggaraan ini kayak kena kutuk juga. Karena daftar masuk. Jadi saya nggak kemana-mana di situ dan aja. sangat mulus sepertinya karir di penyelenggara pemilu ini ya Pak Parsa. Nah Pak Parsa, pada hari ini kita sudah tahu bahwa beliau sangat profesional di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Bukan waktu yang singkat, hampir 25 tahun menjaga pondasi demokrasi ini. Nah Bapak, sekarang kan sebagai pengampu divisi SDM dan Litbang di KPU RI. Nah mungkin di teman pemilih yang ada di rumah ingin tahu nih, di masa non tahapan ini persiapan atau tengah melakukan evaluasi atau apa saja yang dilakukan oleh KPU RI khususnya di bidang SDM ini Pak? Ya, jadi memang kalau secara regulasi ya undang-undang itu sebenarnya pasca tahapan pemilu dan pilkada serentak kemarin memang sudah selesai kan. Dan alhamdulillah pelaksanaan pemilu dan pilkada itu berjalan dengan baik. Ya pasti ada problem, masalah, tapi bisa kita atasi. Ada gugatan itu pasti, karena namanya kontestasi kan. Tapi bisa kita jelaskan di semua proses peradilan, persidangan termasuk di MK, alhamdulillah sudah selesai sampai hari ini. Maka pasca tahapan ini sebenarnya kita masih memiliki beberapa tugas yang di luar SDM, yang itu memang dipesankan oleh undang-undang. Pertama terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini memang harus kita lakukan per periodik, dan itu memang pesan undang-undang. Kemudian juga sebenarnya kita masih memiliki tugas untuk melakukan retensi arsip ya. Itu juga undang-undang. Pengelolaan arsip, bagaimana arsip di KPU ini itu harus menjadi arsip yang hidup. Artinya arsip yang bisa digunakan oleh semua stakeholder untuk kepentingan tidak hanya kepemiluan, tapi untuk kepentingan penelitian, akademis, data, mungkin juga kegiatan-kegiatan lain yang relevan dengan kegiatan pemilu dan pilkada. Itu wajib kita kelola arsip itu. Makanya sekarang juga sedang kita lakukan pengelolaan arsip agar dia menjadi arsip yang lebih berdaya guna. Karena data otentik ya, data otentik yang itu kan menjadi histori juga kan, data sejarah. Misalkan kita kan hari ini sedang menyusun sebuah program untuk bisa menentukan hari ulang tahun KPU. Karena KPU ini kan setelah 13 kali kita melaksanakan pemilu, belum pernah merayakan ulang tahun. Belum tahu gitu kapan sebenarnya KPU ini pertama kali dibentuk, sejarahnya begitu ya. Kalau Bawaslu kan sudah mereka memutuskan mengambil sikap. Nah, kita memiliki beberapa opsi dan itu berdasarkan arsip. Artinya arsip-arsip kita itu ternyata ada di lembaga-lembaga yang lain, termasuk di arsip nasional. Nah, makanya sekarang kita sedang kumpulkan semua informasi, dokumen, data yang otentik agar nanti yang kita tetapkan menjadi hari lahirnya KPU itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu kan bicara puluhan tahun yang lalu. Sudah sangat lama kita melaksanakan pemilu di tahun 1955 pertama. 55. Jadi udah berapa puluh tahun ya 55, Pak ya. Tapi memang itu pertama sekali ini saya spill di sini itu di tahun 53 pembentukannya. Di tahun 46 pernah, tapi kemudian pemilunya tidak terlaksana. Yang terlaksana itu di 55 itu dimulai pembentukan badan penyelenggaranya itu di tahun 1953 tadi. Nah, ini kan butuh daya dukung data dukung yang kuat dan juga benar fakta ya. Iya, saya membayangkan kalau memang nanti arsip-arsip KPU ini bisa dikelola dengan baik, itu tentunya nanti bisa digunakan mungkin puluhan tahun ke depan, mungkin ratusan tahun untuk anak cucu kita seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya kita melakukan evaluasi termasuk di SDM juga ya kan. Evaluasi yang juga kegiatan kenapa saya di Malang di Batu ini. Nah, itu kan sekalian juga melakukan sebuah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap pembentukan badan ad hoc yang itu akan kita sumbangsihkan untuk kepentingan revisi undang-undang pemilu yang
insya Allah akan berjalan gitu. Jadi kita memberikan masukan-masukan poin-poin penting terkait dengan perbaikan seleksi, pengelolaan, termasuk juga menyangkut anggaran, menyangkut regulasi untuk pembentukan badan ad hoc kita. Yang itu memang di pemilu ke pemilu itu paling banyak yang kita bentuk dan kita kelola ya. Sekitar 5,7 jutaan itu. Badan ad hoc ya Pak? Badan ad hoc Indonesia. Nah ini sedang kita lakukan evaluasi itu di Batu ini. Nah, selanjutnya terkait dengan spesifik SDM, tentunya SDM ini kan divisi yang khas ya, yang unik dan dia agak berbeda dengan divisi-divisi yang lain yang ada di KPU. Kalau divisi-divisi yang lain itu aktivitasnya akan maksimal pada saat tahapan, akan maksimal pada saat tahapan pemilu dan pilkada. Akan berjalan. Tapi kalau divisi SDM ini dia akan ada sepanjang kontinu dan berkelanjutan. Kontinu dan berkelanjutan. Karena ada kegiatan tahapan, ada non tahapan. Kegiatan tahapan dan non tahapan ini juga harus kita bisa memberikan garansi bahwa SDM kita itu benar-benar profesional, berintegritas dan berkualitas. Nah kalau bicara SDM itu tidak hanya kita asosiasikan komisionernya saja, ketua dan anggota, tapi termasuk Bapak Ibu sekretaris, Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, termasuk sekarang kita punya apa namanya yang kita sebut dengan P3K, itu juga harus kita pastikan memiliki standar baku dan sama se-Indonesia untuk bisa melaksanakan semua tanggung jawab di lembaga kita. Makanya selagi ada mereka, selagi ada SDM itu, maka kegiatan SDM dipastikan tidak akan pernah berhenti, akan jalan terus, kira-kira begitu. Ini penting supaya saya tuh menggambarkan begini ya, SDM ini menjadi samudra bagi divisi lain untuk bisa melewati lautan yang luas. Nah, samudranya itu SDM, karena kan semua divisinya dikerjakan oleh person-person, oleh orang-orang yang punya standar, punya kemampuan, punya skill, punya integritas, punya profesionalitas, dan itu harus kita pastikan secara nasional standar. Disitulah yang disebut human resources. Makanya kita lakukan sekarang kegiatan-kegiatan SDM yang sifatnya peningkatan sumber daya manusia, dan itu sudah banyak sekali sebenarnya ya. Beberapa teman-teman itu melakukan kreativitas, di samping kita juga melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan KPU RI, tapi teman-teman di daerah sekarang juga kita kasih arahan untuk melakukan apapun yang itu sifatnya untuk meningkatkan SDM di daerah. Makanya sekarang ada program LMS, Learning Management System, itu untuk pegawai kita yang ASN, yang PNS, itu diwajibkan mengikuti 20 jam setiap pelatihan apa itu ya? Minimal 20 jam dengan tema-tema yang terkait dengan tupoksi mereka sebagai bagian dari yang memberikan fasilitasi secara teknis dan administratif, memahami demokrasi, memahami kepemiluan, memahami tata kelola organisasi kita, dan juga kepada yang P3K itu kita wajibkan mengikuti setidaknya 24 jam. Itu luar biasa ya Pak ya? Melalui sistem daring. Terus juga banyak teman-teman di daerah itu baik provinsi kabupaten yang juga melakukan program sekolah demokrasi, yang itu bagaimana mereka juga di internal ya dengan biaya yang efisien itu bisa meningkatkan kapasitas SDM baik komisioner maupun teman-teman sekretariat. Itu kurang lebih yang dilakukan oleh teman-teman sebagai kreativitas di daerah. Setelah kita masuk suasana efisiensi. Gitu. Mudah-mudahan di Batu juga dilakukan ya kan, mungkin ya, ada ya. Karena kan harus memang ketika non tahapan kita harus kreatif ya Pak ya, melakukan apapun hal-hal pekerjaan meningkatkan kapasitas building kita, SDM, kemudian bagaimana kita melakukan pendidikan politik yang berbasis non budgeter gitu ya Pak ya. Termasuk juga ini voucher education, pendidikan politik itu benar. Termasuk saya tertarik dan saya mengapresiasi misalkan Kabupaten Kota Batu ini misalkan mempunyai program membuka fasilitas
misalkan aula yang kita miliki untuk dipakai oleh berbagai stakeholder, tapi kita diminta waktu bisa sekitar 15 atau 10 menit untuk menyampaikan sosialisasi pendidikan pemilih. Itu strategis bagus sekali. Di belakang di antara efisiensi kita ini ya tetap bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya Bapak, tadi sudah disampaikan bahwa Pak Parsa ini mengumpamakan bahwa divisi SDM ini sebagai samudra. Nah, kalau seandainya kita bisa gambarkan bahwa di dalam suatu lembaga KPU ini sebagai rumah, mungkin bisa dikatakan bahwa SDM ini adalah pondasinya ya Pak ya. Pondasi di mana ya semua kita menjalankan tahapan-tahapan kepemiluan ini tidak luput dari human resources-nya, SDM-nya tidak lupa, karena ini yang akan menjalankan seluruh struktur dan tahapan di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah Bapak, coba mungkin ada nggak sih momen yang menarik di balik layar pemilu ketika yang harus mungkin pemilih di rumah penasaran nih, ada nggak momen-momen di balik layar yang kadang yang perlu diketahui, tapi orangnya di sini tidak bisa melihat secara gamblang, ternyata itu menarik untuk diketahui oleh masyarakat kita. Sebenarnya misalnya di badan ad hoc kita yang tadi hampir 5,7 juta itu, tentu di dalam pelaksanaannya ini berbagai dinamika ya Pak ya. Ada nggak sih misalnya kalau dulu, nah sebagai informasi teman pemilih yang ada di rumah, di periodisasi KPU RI di 2022 hingga 2027 ya Pak Parsa ya, tentu ada hal yang menarik, ada hal yang luar biasa gebrakannya, loncatannya, peningkatan dari sistem manajemen SDM yang ada di KPU RI. Nah, seperti pembentukan badan ad hoc di tahun 2022, karena kita di 2024 memulai tahapan pemilu kan 20 bulan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara. Nah, di tahun 2022 itu ada yang menarik, pembentukan badan ad hoc sangat teliti dilihat dari persyaratan-persyaratannya. Harus lulus kesehatannya, misalnya itu harus sehat, misalnya harus dipastikan gula darahnya standar, kolesterolnya, kemudian juga tensinya. Karena untuk apa? Untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara badan ad hoc ini memiliki stamina yang bagus, yang luar biasa, yang siap bekerja, karena di tahapan pemilu ini kita cukup panjang, tidak mengenal waktu. Nah, tentu juga ketika kita melakukan evaluasi, kemudian KPPS kita itu ada pembatasan minimal usia 55 tahun. Tentunya ini menjadi kebijakan-kebijakan yang luar biasa dari KPU RI. Nah, mungkin ada nggak Pak yang menarik bisa diceritakan ketika KPU RI melaksanakan supervisi ataupun monitoring ke bawah ketika pelaksanaan pembentukan badan ad hoc kemarin di pemilu 2024? Ya, sebenarnya kalau yang menarik banyak dan juga banyak yang tidak menarik sebenarnya. Tapi kalau kita ceritakan di sini semua mungkin nggak selesai, gitu kan. Harus berseri-seri. Harus dibaca nanti buku evaluasi pemilu KPU gitu. Nah, kalau yang menarik sebenarnya terkait dengan badan ad hoc ya, di samping soal tadi syarat-syarat itu pembentukan badan ad hoc kita dan juga penyelenggara pemilu yang permanen itu kita sudah menggunakan sistem Siakba. Jadi sistem Siakba ini sistem yang kita rancang dan itu memang internal, tidak menggunakan vendor dari luar, hanya internal KPU. Dibangun itu yang sendiri ya? Bangun sendiri bersama Datin, SDM dan Datin, dan tentunya disetujui oleh pimpinan melalui pleno, sistem anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi ini memang menyajikan sebuah data bahwa hari ini kita memiliki data semua penyelenggara pemilu, baik yang permanen maupun ad hoc, terutama ad hoc yang banyak ini kan. Dan itu by name, by address, termasuk ada sudah menjadi bank data ya penyelenggara. Gitu. Jadi hari ini kita punya database. Kemudian yang kedua, sistem ini sangat membantu dan sangat mempermudah proses perekrutan teman-teman kita, terutama badan ad hoc. Sangat mudah sekali, mereka tinggal masuk, login dengan PIN yang kita berikan, masuk ke akun itu, kemudian mereka bisa mendaftar, menyampaikan berkas dan lain sebagainya.
Walaupun memang untuk badan ad hoc dimasukkan datanya setelah mereka terpilih, terutama yang di tingkat TPS, KPPS kita. Nah, kemudian juga memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat bahwa prosesnya transparan, karena setiap pergerakan proses itu terdata, termonitor dengan baik di sistem ini. Nah, di samping itu tentunya syarat tadi kita tetapkan untuk memberikan juga kepastian terkait dengan jaminan kesehatan, karena berdasarkan evaluasi pemilu sebelumnya banyak penyelenggara kita di badan ad hoc yang mengalami musibah ya, sakit, meninggal dunia, dan jumlah itu sangat besar. Maka kita batasi umurnya, tadi Mbak Lina mengatakan 55 tahun. Di KPPS maksimal 55. Maksimal 55, dan kita berikan syarat yang lebih ketat terkait dengan kesehatan. Kalau dulu mereka cukup menyatakan sehat, surat kesehatan, sekarang setidaknya 3 harus dilampirkan. Ya, 3 yang harus dilampirkan. Pertama diabetes, kemudian kolesterol dan hipertensi atau darah tinggi. Itu alhamdulillah sangat membantu dan membuat kemarin presentasinya berkurang, jauh berkurang dalam kaitan menyangkut ada yang meninggal atau yang mengalami sakit yang luar biasa. Kecelakaan kerja selama penyelenggaraan pemilu kemarin ya Pak ya. Masuk juga kita berikan apresiasi kenaikan uang kehormatan mereka. Itu honorarium dari penyelenggara ad hocnya. Termasuk juga hal-hal lain, fasilitas di BPJS, kemudian adanya semacam dalam tanda kutip lah, ada santunan jika terjadi sesuatu yang memang kita tidak inginkan, tapi jika terjadi KPU memberikan perhatian. Seperti itu. Luar biasa sekali ya, KPU RI itu memberikan mengawal SDM-SDM yang ada di penyelenggaraan pemilu ini, baik itu dari memastikan proses rekrutmennya sebaik mungkin, yang selektif mungkin ya Pak ya, karena dipastikan harus sehat, harus dia profesional, kemudian tidak lupa lah dengan integritasnya, bahwa itu menjadi poin utama juga, karena dengan sifatnya badan ad hoc ini sementara kita volunteer yang di luar sana kita tidak melihat latar belakangnya, namun ketika kita mendalami melalui wawancara, kemudian memastikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar independen, tidak terafiliasi dengan partai politik serta pemilu dimanapun, gitu. Itu pasti. Nah kemudian juga selain itu, ketika dengan jam kerja yang luar biasa, tekanannya yang luar biasa, ini KPU RI juga memberikan jaminan baik itu jaminan kesehatan, jaminan kerja, baik pun santunan-santunan yang memang dibutuhkan ketika yang hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah Pak Parsa, pada hari ini mungkin pernah nggak kita melihat kalau di dalam selama perjalanan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 dan juga pilkada di 2024, karena di tahun yang sama kita melaksanakan itu. Nah, adakah hal-hal yang di divisi SDM yang sampai hingga berhari-hari Pak Parsa memikirkan ini yang mungkin berat untuk diputuskan terkait Jadi gini, SDM? Kalau kita kilas ya, karena kan saya katakan tadi SDM ini kan yang melakukan tugas dan tanggung jawab di lembaga ini, dan kita memiliki badan ad hoc yang luar biasa besar, dan itu menyangkut tidak hanya rekrutmen, tapi juga bagaimana tata kelola, kemudian fintech yang kita berikan, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana di hari H mereka bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Nah ini yang memang pada saat pemilu kemarin, jujur aja saya katakan menjadi pikiran terberat saya, karena bagaimana kita mengendalikan sekian banyak orang yang bekerja dalam satu waktu, dan itu harus sukses dan berhasil. Itulah sebenarnya kalau saya katakan itu puncak ketakutan saya itu sebagai pengampu divisi SDM itu, dan sebagai anggota KPU itu pada saat hari H. Saya khawatir deg-degan ya Pak ya, pada bisa saat berjalan itu tidak SDM ini, mereka tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, termasuk juga faktor lain, faktor-faktor lain eksternal yang mungkin mengganggu sehingga mereka bisa bekerja dan berfungsi dengan baik. Itulah puncak ketakutan hari itu, yang itu dimulai sejak pembentukan tentunya kan, bagaimana apakah jumlahnya terpenuhi, apakah kriterianya dapat, apakah orangnya benar-benar komitmen. Itu menjadi pikiran-pikiran yang tentunya
dalam tanda kutip memunculkan ketakutan. Karena ada konsekuensi secara hukum. Jika pemilu itu tidak bisa dilaksanakan, ya memang sih pasalnya itu setiap orang. Tapi kita kan anggota KPU, saya kira masuk di situ. Itu kita bisa didenda dan bisa disanksi pidana selama 5 tahun. Ancamannya maksimal dan kemudian didenda 60 juta. Termasuk juga ketika hari H tidak berjalan dengan maksimal atau ada penundaan atau ada hal-hal yang menjadi halangan sehingga itu mengganggu tahapan penetapan, itu juga ada konsekuensi hukum. Jadi ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Hari H dan penetapan hasil pemilu itu harus presisi, harus on time. Itu juga ada pidananya. Jadi itu yang kita paling itu diatur di Undang-Undang 7 2017. Secara hukum itu ada juga sanksi pidananya, maksimal hukuman badan 5 tahun dan ada denda. Itu yang membuat ketakutan luar biasa. Tapi begitu itu berjalan, kemudian hari H bisa dilaksanakan serentak, kan serentak, serentak, tidak ada penundaan, ada masalah-masalah bisa diatasi, kita menjadi lega, saya menjadi lega sebagai pengampu devisa SPM. Dan pada saat penetapan juga ada sedikit juga kendala-kendala, tapi alhamdulillah bisa di 20 Maret itu kita sebelum jam 00 bisa menetapkan hasil pemilu, mengumumkan kepada publik bahwa pemilu sudah memiliki hasil yang sah, formal. Iya, ya dalam perjalanan panjang itu mungkin ke depan setelah kita tahapan 2024 sekarang 2026 dan mungkin tahun depan sudah mulai tahapan lagi ya Pak ya. Kalau undang-undang tidak dirubah kan 20 bulan ya, 20 bulan dan 2020. Sudah mulai. Nah, mungkin dari tahapan-tahapan ini ketika sudah melaksanakan evaluasi Pak Parsa, mungkin harapan Pak Parsa untuk pengembangan, peningkatan kualitas dari demokrasi dan kepemiluan kita di Indonesia ini, harapan-harapannya mungkin apa Pak bisa disampaikan kepada teman pemilih kita? Ya tentunya kan harapan itu tentunya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Jadi kan kita pingin dan masyarakat juga saya pikir sama ya. Narasi dan cara berpikirnya bahwa pemilu itu dari periode ke periode harus naik kelas. Naik kelas. Kalau 24, kemudian sebelumnya juga 19, sebelumnya juga 14, dan sebelumnya juga udah terlaksana di 2009 dan 2004 yang langsung ya. Kita berharap di 2029 ini bisa lebih naik kelas. Makanya pertama harapan sebenarnya saya berharap regulasi bisa diselesaikan oleh pembuat undang-undang. Ini sangat penting untuk memberikan spare waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk melakukan sosialisasi, persiapan termasuk merancang kesemuanya, termasuk anggaran ya, PKPU kan di bawah undang-undang itu ada PKPU, termasuk pembentukan badan ad hoc, seleksi penyelenggara dari sisi SDM-nya kan akan seleksi lagi nih baik RI, KPU provinsi, kabupaten kota sampai nanti menjelang hari hanya badan ad hoc. Jadi kalau undang-undangnya bisa segera diselesaikan akan sangat membantu proses yang lebih siap dan baik. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya saya berharap siapapun nanti yang jadi penyelenggara, terutama badan ad hoc, memang kita inginkan adalah penyelenggara yang betul-betul bisa menjaga proses dan kualitas agar prosesnya berintegritas, profesionalitas, tentunya kualitas, demikian juga hasilnya begitu. Diharapkan dia linear. Karena kalau prosesnya sudah ada cacat bawaan, akan memberikan cacat bawaan yang sama ke hasil. Nah, dan saya berharap setiap siapapun nanti yang jadi penyelenggara harus mempunyai prinsip ya, bahwa kalau kita bergaya itu ya kita ikut arus. Kalau bergaya ikut arus, ikut aliran air. Tapi kalau prinsip dia harus setegar batu karang. Harus setegar batu karang. Jadi nggak boleh goyang kalau prinsip. Itu penting karena menjadi penyelenggara ini kan godaannya luar biasa. Karena dia ada kewenangan yang itu menentukan sebuah proses demokrasi, ada kontestasi di sana, ada persaingan, maka godaannya akan besar. Maka prinsip itu harus dipegang agar pemilu yang akan datang di 2029 lebih
baik dan berkualitas serta berintegritas. Nah, itu poinnya. Kita menginginkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang kita laksanakan begitu panjangnya akan terlaksana secara profesional maupun berintegritas. Terima kasih Pak Parsa pada hari ini kesempatannya sudah memberikan gambaran, kemudian juga informasi-informasi yang penting tentunya kepada teman pemilih, khususnya juga yang ada di wilayah Kota Batu, dan ini menjadi semangat kita, menjadi referensi kita, literasi kita di dalam demokrasi dan kepemiluan yang ada di Kota Batu dan di seluruh Indonesia tentunya. Nah, teman-teman pemilih, tentunya hari ini menjadi gambaran baru, titik balik baru kita bahwa di Kota Batu menjadi kali kedua sebenarnya ya Pak untuk kegiatan KPU RI di bidang SDM melaksanakan kegiatan-kegiatan. Semoga Kota Batu ini menjadi referensi terus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya melahirkan kebijakan-kebijakan yang sangat penting dan sangat berguna bagi kemajuan peningkatan kualitas demokrasi ke depan. Terima kasih teman pemilih. Jangan lupa follow, like, and share media sosial KPU Kota Batu, baik itu di platform-platform media sosial lainnya. Terima kasih, sampai jumpa semuanya kembali lagi pada episode-episode berikutnya. Saya Marlina pamit undur diri dan Pak Parsa dan harap. Terima kasih atas kesempatan. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.